Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar tangkai bunga anggrek bulan dapat tumbuh keki seperti ini. Caranya cukup mudah. Cara yang akan saya bagikan adalah cara yang alami, mudah dipraktekkan di rumah, dan beberapa kali saya berhasil mempraktekkan cara ini. Ini anggrek bulannya, induknya, kemudian ini batang bunganya, dan di ujungnya di sini masih ada bunganya yang masih segar. Untuk bagian sini bunga-bunganya sudah kering, sudah habis, dan di sini terdapat keki. Nah, kekinya ini apabila dilihat belum memiliki akar yang cukup banyak, malah belum terlihat akar sama sekali, karena di sebelah sini masih ada tangkai bunganya, sebelah sini ada tangkai bunganya. Berbeda dengan anggrek bulan yang satunya ini di sebelahnya juga ada satu anggrek bulan. Ini tangkai bunganya, di ujungnya ini bunga-bunganya yang sudah kering, belum saya bersihkan. Ini terdapat keki yang ukurannya cukup besar. Sudah terdapat akar yang cukup, sudah sekitar 5 akar, dan ini panjangnya juga sudah seukuran tangan saya. Untuk keki yang ini sudah siap kita pisahkan dari induknya apabila kelima akarnya juga memiliki panjang sekitar 10 cm. Untuk anggrek yang ini kita tunda dulu untuk pemisahannya dengan induk. Saya tunggu untuk akar ini kira-kira 10 cm supaya nanti pada waktu sudah dipisahkan dari induknya dia dapat tumbuh dengan baik. Ini untuk daunnya sudah 5 nih. Nah, untuk mendapatkan keki-keki seperti ini caranya cukup mudah. Ikuti terus channel ini supaya sahabat semua bisa mengetahui cara-cara yang biasa saya gunakan dalam perawatan anggrek bulan. Untuk saat ini saya menggunakan cara yang alami, yaitu saya menggunakan lidah buaya. Lidah buaya ini banyak ditemukan di manapun. Yang kita manfaatkan adalah getah dari lidah buaya ini. Caranya cukup mudah, langsung kita praktekkan saja. Ada banyak cara untuk memanfaatkan lidah buaya ini. Untuk kali ini saya akan mengoleskan langsung getah lidah buaya ini pada tangkai bunga anggrek bulan. Cara yang lain yang bisa sahabat lakukan adalah setelah lidah buaya ini kita potong kecil-kecil, bisa kita haluskan atau kita blender. Kemudian air dari getah lidah buaya ini kita tambahkan air dengan perbandingan air biasa 1:5. Kemudian bisa kita semprotkan ke bagian-bagian yang kita rangsang pertumbuhannya, misalnya pada batang, pangkal seperti ini, nanti untuk memacu pertumbuhan akar. Namun apabila target kita adalah menumbuhkan keki atau tangkai bunga baru, spike baru pada tangkai bunga anggrek bulan ini, maka saya sarankan lebih baik getahnya langsung kita oleskan pada tangkai bunganya. Ini untuk lidah buayanya sudah saya buka. Kemudian cara mengaplikasikannya adalah terserah sahabat semua mau pada bagian mana dari tangkai bunga ini. Bisa di ujung seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini, sehingga nanti pada waktu siap kita pisahkan dari induknya, tinggal kita potong bagian tangkai bunga yang sebelah atas. Namun apabila sahabat semua menginginkan ada pertumbuhan spike baru atau keki baru di bagian yang lebih bawah, bisa langsung kita oleskan di bagian sini. Caranya cukup mudah. Ini kita lihat ada buku-buku tangkai bunga. Nah, bagian sini yang kita olesi getah lidah buaya ini. Caranya cukup mudah. Kita buka dulu, tutup dari buku-buku ini agar
getah lidah buaya ini dapat terserap dengan baik oleh tanaman ini. Buku-buku atau ruas-ruas dari tangkai bunga ini apabila selaputnya telah kita buka, misalnya selaput yang ini kita buka, maka hasilnya akan seperti ini. Terdapat seperti mata tunas. Nah, ini yang kita olesi dengan getah dari lidah buaya. Langsung kita oles-oleskan seperti ini. Ini ya, sahabat. Kita lingkarkan seperti ini juga boleh. Kita oles-oleskan menggunakan tangan juga boleh, bisa. Ini langsung kita oles-oleskan seperti ini getahnya. Bisa juga kita taruh di bagian sini mungkin sekitar 1 menit supaya getahnya benar-benar terserap. Namun cukup kita oles-oleskan seperti ini juga bisa, karena getahnya sudah menempel pada mata tunas di sini. Nah, hal ini kita lakukan berulang kali sampai muncul keki atau spike baru di bagian sini. Bisa kita ulangi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali sampai tunasnya muncul di sini. Nanti setelah berhasil, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian saya sarankan untuk satu tanaman cukup 1 atau 2 ruas saja yang kita olesi dengan getah supaya nanti tidak akan tumbuh keki atau spike baru di semua buku, karena pertumbuhan spike baru ataupun keki baru yang cukup 1 atau 2 itu akan lebih baik pada keberlangsungan tanaman. Namun apabila nanti sampai terlalu banyak sekali, takutnya nanti induknya malah akan kehabisan nutrisi untuk pertumbuhan spike atau keki baru di sini. Sehingga saya sarankan cukup 1 seperti ini atau 2 untuk masing-masing anggrek bulan ini, sehingga anggrek bulannya tetap dapat tumbuh dengan baik dan subur seperti anggrek-anggrek bulan saya ini. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat dan sahabat semua bisa mendapatkan keki baru dari anggrek bulan, sehingga koleksi anggreknya menjadi bertambah banyak dengan cara yang cukup mudah dipraktekkan di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.